Gangguan pendengaran dan resiko kepikunan itu bisa dibilang erat sekali hubungannya dengan para lansia ini, Nah Bu, ini ya. ya. Di tahun 2020 kemarin itu kasus gangguan pendengaran pada lansia, itu sekitar 360 juta. Memang kalau gangguan pendengaran sendiri, ada 2 jenisnya, ada yang CHL itu tuli konduktif atau conductive hearing loss, ada yang SNHL, sensory neural hearing loss atau tuli karena saraf. Udah pendengaran nggak dengar, terus kemudian dia harus lebih memperhatikan ya, Iya, apa yang betul. diomongkan orang, perhatikan terus terus dan terus. Nah, jadi otak kita juga semakin menurun 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 seperti itu ya, kira-kira Iya, seperti itu ya betul, kasarannya ya? bebannya makin Makin besar. ya, luar biasa ya, oke. Kalau misal katakan mendengarkan udah parah banget, sudah sampai mengganggu aktivitas, biasanya baru ke Baru, betul dokter. ya. Shalom sahabat lansia, opa oma, eyang kakung, eyang putri, dan bapak ibu, serta semua pendengar setia dimanapun berada. Apa kabarnya siang hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya, karena cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini. Oke, dan selama 1 jam ke depan saya, Linggar Setianingsih, akan memandu acara melaba menjadi lansia bahagia yang diselenggarakan oleh Komisi Warga Senior GKI Coyudan bersama dengan Radio Immanuel. Dan siaran ini bisa didengarkan melalui Radio Immanuel di frekuensi 94,3 FM atau di www.jogjastreamer.com. Dan yang terbaru, kita juga bisa mengikuti acara melaba ini melalui channel YouTube di GKI Coyudan. Topik bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang kesehatan ya, gangguan pendengaran meningkatkan resiko kepikunan. Luar biasa, ini sangat menarik, jadi opa oma mungkin bisa mendengarkan ya dimanapun berada. Dan bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Ruth Fanny. Halo dokter, apa kabar? Puji Tuhan, Baik ya, sudah baik-baik. ketemu 2 kali dengan saya, mudah-mudahan tidak Iya, betul. bosan. Oke, saya panggilnya apa nih, Dok aja ya? Mari, Bu. Oke, Dokter Fanny, apa sih sebetulnya yang menjadi gangguan pendengaran ini bisa meningkatkan juga risiko dari kepikunan? Itu apa ini, Dok? Ya, betul. Jadi kan gangguan pendengaran dan resiko kepikunan itu bisa dibilang erat sekali hubungannya dengan para lansia ini, Nah, Bu, ya. ini ya. Dari gangguan pendengaran sendiri, otomatis karena sekali banyaknya paparan suara-suara yang bising selama hidup, Hidup ya ya, dari ya, akumulasi atau penumpukan. ya. Kemudian sekarang kan orang-orang sudah mulai lebih tahu tentang kesehatan, jadi lebih menjaga diri, usia harapan hidupnya juga lebih tinggi. Tinggi. Istilahnya sekarang lansia itu makin banyak, istilah kasarnya seperti Oh itu. ya. Jadi gangguan pendengaran itu juga semakin banyak kasusnya. Itu sekali. Kemudian yang kedua kepikunan, mungkin sudah sempat dibahas yang lalu ya. Beberapa lalu ya. Iya, kalau Saat yang kasus kepikunan itu sendiri malah dianggap sebagai sesuatu yang lazim terjadi pada lansia. yang wajar ya. Iya, padahal sebenarnya itu suatu penyakit. Nah, dari gangguan pendengaran sendiri itu ternyata ada kaitan eratnya dengan resiko terjadinya suatu kepikunan. Nah, itu yang akan kita bahas. Oke. Bahkan di WHO sendiri saya mendapatkan data itu, Bu. Di tahun 2020 kemarin itu kasus gangguan pendengaran pada lansia, itu sekitar 360 juta. Wah, luar biasa Cukup ya. banyak ya, Bu. Iya, Tapi diperkirakan nanti di tahun 2050 itu bisa naik 2 kali lipatnya di 720 juta. Luar biasa ya. Jadi Banyak memang sekali. iya, karena itu tadi ya. Iya, Bu, memang banyak sekali kemungkinan kasusnya. Lalu kalau dari demensianya sendiri atau resiko kepikunannya sendiri itu, ini memang masih di kisaran 50 juta di tahun 2020, nanti 2050 itu malah naiknya itu sekitar 3 kali lipatnya di 152 juta. Itu baru prediksi WHO ya, Bu, ya.
Berarti Oke. kan kalau kita lihat ini kasus yang sebenarnya mungkin dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya Dampaknya sangat nanti luas ya. akan mengganggu kualitas hidup dari oma opa yang ada di rumah ini kalau Hmm, terjadi iya. gitu. Oke. Jadi apa sih sebetulnya Dok, gangguan pendengaran pada lansia itu apa sebenarnya yang Hmm, terjadi ya? Karena apa gitu iya. maksudnya? Jadi memang kalau gangguan pendengaran sendiri Hmm. ada 2 jenisnya. Ada yang CHL itu tuli konduktif atau conductive hearing loss, ada yang SNHL sensory neural hearing loss atau tuli karena saraf. Nah, Hmm. pada lansia itu Mhm. seringnya adalah SNHL ini atau sensory neural hearing loss. Jadi Mhm. tuli yang karena sensory neural karena persarafannya. Kalau Hmm. yang konduktif itu ya kita mungkin pernah Bu, kayak misal karena kotoran telinga, karena Hmm. infeksi telinga, jadi Iya. hanya karena telinganya Iya, saja. Tapi iya. kalau kita bicara masalah lansia itu sudah sampai ke sarafnya SNHL. Hmm. Nah, khusus untuk lansia, tuli sensori neuralnya ini karena otomatis usia ya Bu Iya, ya. iya. Jadi ada istilah khususnya lagi. Hmm. Namanya kalau secara medis agak sulit ini, namanya presbikusis. Hmm. Presbikusis itu adalah penurunan pendengaran yang terjadi memang pada lansia karena terkait dengan usia tersebut, faktor usia. Karena usia ya? Iya, atau Ya. ada yang bilang ARHL, age related neural hearing loss, atau ya itu berhubungan penurunan pendengaran yang berhubungan dengan usia gitu. Hmm. Nah, kalau SNHL sendiri kita kalau mau bahas yang tadi tulis sensori neural itu Hmm. ada 2 Ya. kemungkinannya. Yang pertama karena SNHL terjadi hanya pada telinganya saja Bu. Jadi permasalahannya saraf di telinga Hmm. gitu. Ya. Kami bilangnya SNHL tepi atau perifer. Jadi hanya saraf-saraf yang ada pada telinga itu mengalami gangguan. Terjadilah tadi Jadi karena SNHL. faktor usia itu tadi mempengaruhi saraf tepi ininya Iya, tadi ya? betul. Oke, Karena oke. kan kayak di situ ada tulang pendengaran Ya. misalnya, lalu ada saraf-saraf di situ. Nah, gimana pun namanya usia, dia akan mengalami penurunan fungsi. Hmm. Jadi akan kena, tapi itu SNHL perifer atau tepi. Ya. Sementara yang jenis kedua, itu ada SNHL pusat atau kita bilang sarafnya yang kena enggak cuma telinga Bu, tapi sampai ke Otak, otak. aduh. Ya. Betul. Nah, kalau nanti hubungannya sama otak itu akan lebih sulit. Nah, kalau kita bilang SNHL-nya itu karena atau tulinya gangguan pendengarannya itu karena usia atau berhubungan dengan lansia, itu Hmm. bisa dua-duanya Bu Linggar kenanya. Hmm. Bisa di otaknya, Ya. bisa juga di bagian telinganya yang tadi karena penurunan pendengaran. Jadi bisa dibilang sobat lansia, opa oma itu akan mengalami dua-duanya dan itu sangat mengganggu kalau saya boleh bilang. Iya, sangat mengganggu ya? Iya Oke, oke, betul, oke. gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi, apa ini, gangguan-gangguan yang menyebabkan itu mungkin ada yang menyebabkan, bisa terjadinya apa, eee, SNHL dan juga yang tepi dan juga yang pusat ini tadi. Iya, Itu jadi memang penyebabnya sendiri karena banyak hal. Kalau yang pada tepi itu bisa mhm, jadi efek dari ya tadi yang saya bilang usia, mmm, penurunan fungsinya. mhm, Sementara kalau yang pusat itu biasanya terjadi karena permasalahan di bagian otak. Nah, ini nanti akan ada hubungan eratnya itu dengan gangguan kognitif mmm. atau kemampuan berpikir. Nah, ini yang kita kaitkan ya Iya, Bu iya, Linggar betul, ya betul, tentang iya, resiko kepikunan itu iya, sendiri. Mungkin kalau kepikunan itu sendiri atau demensia sudah sempat dibahas sama Dokter Indah ya yang waktu lalu itu. Lalu saya akan menjelaskan lebih dalamnya kenapa kok bisa dieratkan nih, dikaitkan. dikaitkan ya? Iya, karena itu nanti penyebabnya bisa karena ya tadi kemampuan berpikirnya itu berkurang ataupun karena pendengarannya berkurang menyebabkan demensia, jadi kayak bisa hubungannya timbal balik. Kalau dari medis sendiri sebenarnya masih diteliti Bu Linggar. Hmm. Untuk
Jadi belum final ya kenapa? Betul, Ya. untuk kaitannya itu masih sampai sekarang masih penelitian, tapi bukti-buktinya itu sebenarnya sudah sangat jelas. Jadi di sini kami secara medis bilangnya hipotesis atau dugaan-dugaan, ada teori-teorinya. Yang pertama penyebabnya atau penyebab hubungannya itu adalah karena peningkatan beban pikir atau kemampuan berpikirnya itu meningkat. Gitu. Itu sebenarnya teorinya sudah lama Bu Linggar, sudah dari tahun 1998, jadi sudah lama. Kenapa kok bisa? Dari yang awalnya penurunan pendengaran dulu. Jadi mulai merasakan gangguan pendengaran, otomatis kan kalau opa oma yang di rumah mengalami gangguan pendengaran kan akan lebih merhatike kasarannya seperti itu, akan lebih perhatian lebih fokus kalau diajak bicara orang lain. Nah, fokus perhatian itu kan membuat otak itu meningkatkan bekerja lebih keras, usahanya itu jadi ngoyo. Istilahnya seperti itu. Nah, karena otak bekerja lebih keras, otomatis bebannya otak itu juga akan meningkat. Nah, beban otak yang meningkat ternyata ini tuh menyebabkan struktur otak itu berubah, Bu. Jadi otaknya itu jadi istilahnya juga mengalami gangguan dari bentuk atau strukturnya. Nah, kalau misal bagian otaknya ini mengalami gangguan, apalagi di bagian fungsi pendengaran kan tambah lebih menurun lagi, Bu. Betul. Nah, kalau menurun lagi, nah nanti opa oma akan lebih perhatian lagi. Nah, lebih perhatian lagi, otak makin ngoyo, menurun lagi nanti fungsinya. Jadi ini akan erat suatu sekali lingkaran setan. Betul sekali. Karena penyusutan otak tadi ada penyusutan otak. Jadi itu tambah kita lebih lagi udah pendengaran nggak dengar, terus kemudian kita harus lebih memperhatikan apa yang diomongkan orang atau mungkin pas kita beraktivitas seperti itu ya. Dan itu sangat mengganggu memang karena kita akan tambah seperti memperhatikan terus. Nah, jadi otak kita juga semakin menurun seperti itu ya. Kira-kira seperti itu ya kasarannya ya. Bebannya makin besar. Luar biasa ya. Itu yang teori pertama. Kalau yang teori kedua hipotesisnya itu sebenarnya hampir sama. Memang dia berhubungan dengan struktur dan fungsi otak. Jadi Tuhan itu menciptakan kita memang sangat sempurna. Ada istilahnya kalau kami bilang neuroplastisitas. Jadi otak itu sendiri dia bisa mendeteksi kalau kita istilahnya kurang dalam hal tertentu itu akan ditutup dengan sel otak lain. Contohnya misalnya katakan mungkin masalah pelajaran ya Bu ya. Kan ada yang suka pelajaran menghafal, ada yang suka pelajaran menghitung gitu. Betul. Nah, kalau kita memang sudah mengalami kesulitan agak kurang begitu mampu untuk menghitung, sebenarnya itu otak yang dia kuat di dalam penghafalan ini Bu, itu akan menutup fungsinya yang menghitung ini, membantu kasarannya, membantu fungsinya yang menghitung ini walaupun tidak maksimal karena bukan fungsinya bukan menghitung ini gitu. Begitu juga dengan otak yang bagian pendengaran. Ketika opa dan oma mengalami gangguan pendengaran misalnya, kemudian otak sel otak yang lain misalnya katakan di dalam fungsi dia mengingat, sebenarnya fungsinya mengingat Bu. Tapi karena tahu ini aku agak sulit nih buat mendengarkan. Nah, dia akan membantu membackup, membantu untuk tak bantu wes kamu buat mendengarkan kata-kata jadi itu. lebih dengar maksudnya. Iya, biar lebih dengar. Okay. Tapi karena itu kan jadi selnya yang untuk mendengarkan males ini Bu. Oh iya, aku dibantu aku males Jadi males. Lah kalau seperti itu kemungkinannya ada dua. Bisa jadi yang pertama dia jadi kayak istilahnya males itu membuat tidak mau bekerja, otaknya fungsinya jadi menurun bagian pendengaran. Nah tadi kembali lagi akan jadi lingkaran setan itu Bu. Karena fungsinya juga makin menurun. Yang kedua adalah
tadi kemampuannya yang mengingat jadi berkurang Bu, karena dia bantuin teman lainnya. Betul. Itu ada juga yang kemungkinan teori lainnya itu karena kondisi, nah tadi erat dengan penyebabnya, kondisi penyakit-penyakit Bu atau patologis. Nah ini ya. Jadi ada beberapa kondisi penyakit, kan kalau masalah kayak kepikunan, masalah kayak gangguan pendengaran, tadi saya bilang ada hubungannya dengan SNHL pusat atau otak. Ya, betul. Nah otomatis semua yang berhubungan, penyakit yang berhubungan dengan otak akan mempengaruhi. Misalnya pernah cedera kepala, pernah kena stroke. Oh iya. Nah kalau pernah kena stroke sendiri bisa disebabkan banyak penyakit kan Bu. Betul. Bisa karena diabetes, Betul. bisa memang Darah karena tinggi. darah tinggi, hipertensi, Ya. bisa asam uratnya tinggi, Ya. bisa misal penyakit jantung awalnya tapi dia berhubungan dengan pembuluh darah bisa menyebabkan stroke. Nah ini ternyata jadi suatu teori yang menyebabkan gangguan pendengaran itu. Jadi penyakit-penyakit lain itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oh iya. Sama yang terakhir adalah keterpisahan sosial. Nah ini faktor sosial. Kalau sosial ya kita bilang namanya lansia makin lama makin menarik diri. Ya seringannya. betul. Di rumah malas. Di rumah malas bicara-bicara, malas bergaul, malas reuni misalnya. Ya betul. Nah itu ternyata berhubungan erat sama gangguan pendengaran. Karena fungsi pendengarannya itu tidak terpakai ya An. Jadi akan berkurang. Itu akan menyebabkan nanti resiko kepikunan. Gitu. Jadi luar biasa ya. Kalau kita bisa tarik kesimpulan nanti mungkin bisa diulang kembali ya secara ini. Tapi Tuhan luar biasa memberikan kita otak yang sangat komplit yang bisa saling membantu tadi ya. Iya. Jadi betul. Ini ditutup oleh ini ditutup oleh ini. Jadi supaya kita lebih bisa banyak mendengar dengan lebih baik karena penurunan dari fungsi otak yang bagian pendengaran tadi. Iya. Ya kalau kita lebih bisa memaksimalkan pendengaran dengan lebih baik, tentu akan banyak ditolong oleh bagian otak yang lain tadi seperti yang dipaparkan oleh Dr. Fani. Iya. Ya betul ya. Iya Dok. Sekarang kita akan masuk kepada penanganan ya atau mungkin pengobatan atau apa yang bisa dilakukan untuk meminimalkan resiko dari pendengaran dan juga kepikunan ini tadi. Oh iya. Jadi kalau penanganan gangguan pendengaran sendiri pada lansia itu sebenarnya ini fun fact atau fakta menariknya. Ya. Biasanya lambat Bu Linggar. Penanganannya. Kenapa? Sudah terlambat maksudnya ya. Iya sudah terlambat karena biasanya ya itu sekali dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Ya. Kalau kamu menua umur lebih dari 60 tahun otomatis akan tuli bahasanya atau kamu akan mengalami gangguan penurunan pendengaran. Oh itu sesuatu yang normal. Nah jadi otomatis ketika terjadi penurunan pendengaran tapi yang kok makin lama makin parah itu jadi dibiarkan. Jadi lambat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berobatnya itu biasanya kalau sudah mengganggu aktivitas Bu. Jadi sudah benar-benar tuli. Sudah benar-benar parah banget. Iya. Sudah nggak bisa dengar apa-apa. Betul. Iya. Kalau misal katakan mendengarkan udah parah banget sudah sampai mengganggu aktivitas, biasanya baru ke dokter. Betul, ya, gitu. Jadi kami pun mengalami kesulitan yang memang ini butuh sampai penanganan yang cukup kompleks gitu. Ya. Sebetulnya tapi bisa diobatin ya. Dok, kalau belum terlambat misalnya. Kalau misal pengobatannya ada sendiri, ya bisa diobati. Cuma memang tadi antara ada yang pusat, ada yang tepi. Kalau tepi bisa kita obati Bu. Kalau yang pusat nanti harus dia terintegrasi istilahnya tadi kalau punya penyakit diabetes, punya penyakit hipertensi, stroke itu juga harus diobati. Otomatis itu harus dinormalkan dulu juga seperti itu ya. Iya Bu, itu akan berefek besar nanti pada pendengaran juga, fungsi pendengarannya. Itu. Nah, kalau dari penanganannya sendiri memang harus kita screening ya Bu ya. Istilahnya kita harus tahu dulu
separah apa nih penurunan pendengarannya. Ya. Iya. Kalau rekomendasi dari dokter ya harus ke dokter spesialis THT gitu. Ya. Dari yang pertama biasanya dicek dulu bagian telinga luar. Dilihat misalnya tadi kadang ada yang tuli pada lansia gitu. Tapi ternyata penurunan pendengarannya ini bukan sampai SNHL, Bu. Tapi yang tadi CHL. Jadi banyak kotoran telinga di telinganya. Ya, pasien itu. Jadi otomatis ketika dibersihkan sudah sembuh. Jadi normal kembali. Iya, sudah sembuh. Ya. Nah, cuma kalau kita hubungkan sama yang teorinya tadi, Bu, istilahnya. Ini kalau dibiarkan nih kebumpet terus dengan kotoran telinga. Nah, kan akan meningkatkan usahanya opa oma untuk mendengarkan, tahu Bu. Ya, nah, kalau betul. Terus-terusan bisa mempengaruhi tadi otaknya Ya, juga. Jadi memang harus dicekkan. Saran dari saya diulang setiap setahun sampai 2 tahun sekali. Itu untuk pemeriksaan telinga luar. Ada pemeriksaan garputala. Kalau garputala itu untuk membedakan tadi. Ini karena saraf atau karena hanya bagian telinga luarnya saja. Ya. Atau sampai ke audiometri lah. Kalau audiometri itu biasanya nanti untuk melihat gelombang atau gelombang suara, frekuensi suara yang opa oma sulit mendengar tuh apa. Karena rata-rata kalau presbikusis atau gangguan pendengaran pada lansia itu biasanya sulit mendengar kayak nada-nada tinggi, Bu. Malah sulit ya kalau nada tinggi. Nada tinggi sulit, biasanya bising. Terus gitu. Huruf atau konsonan-konsonan kata yang kayak vokalnya itu misal P, T, C, hampir sama K, ya, gitu ya. Itu kan kayak P, T, C itu kayak E. Ya. K itu kayak A. Nah, itu cukup sulit untuk para lansia. Nah, itu nanti bisa dideteksi dengan audiometri itu. Jadi memang kalau usia di atas 55 tahun, 60 tahun kalau disarankan sampai ke pemeriksaan audiometri. Gitu. Itu untuk penanganannya dulu, untuk screeningnya, untuk memeriksanya. Ya, betul. Jadi tahu ya di mana letaknya gitu ya. Iya. Waktu kita tahu letaknya, baru kita bisa menangani dengan tepat. Ya, betul. Gitu. Betul, ya. Itu kalau dari penanganan gangguan pendengaran itu sendiri. Ya. Nah, kalau misal katakan ternyata sudah ketahuan nih, sudah cukup kompleks yang tadi saya bilang, berarti harus pakai alat, Bu, pengobatannya. Tadi kan Bu Linggar tanya, bisa diobati enggak, Dok? Ya, betul. Bisa diobati. Cuma kalau dibilang bisa sembuh enggak, Dok? Mohon maaf, memang tidak bisa karena kita bisa bicara dengan usia. Faktor usia ya. Betul. Ya. Jadi memang bisa diobati, bisa. Pengobatannya sendiri, Bu Linggar, itu bisa memakai alat memangan. Yang pertama, opa oma pasti sering mendengar alat bantu dengar, ABD. Ya. Jadi biasanya dikasih kayak headset itu loh, Bu, betul. ditaruh di bagian telinga ya. Itu macam-macam bentuknya ABD itu. Tapi memang semuanya harus dari spesialis THT dulu. Nanti akan koordinasi sama yang memang punya sertifikasi ABD untuk dicocokkan. ABD sendiri terkadang nih ada beberapa pasien yang misal katakan beli dari toko online, Bu. Karena harganya lebih murah. Iya. Nah, tapi itu tidak dicocokkan sama kayak gangguan pendengarannya yang tadi. Suaranya, gelombangnya, kesulitannya di mana ya, kan tidak dicocokkan. Hanya para lansia biasanya nyocok-nyocokin sendiri ya. Itu juga tidak berefek atau tidak berdampak signifikan. Jadi tetap harus dikonsultasikan pada ahlinya. Itu dokter spesialis THT dan nanti akan diarahkan ke petugas-petugas pemasangan alat bantu dengar yang sudah tersertifikasi. Itu. Kadang-kadang memang malah nggak enak ya, risih atau kadang kekerasan gitu, ada yang bilang seperti itu. Jadi malah tambah nggak nyaman aja. Iya, malah tidak mau pakai gitu. Jadi opa oma yang misal mau pakai alat bantu dengar, misal risih, kebanteran dan sebagainya macamnya disampaikan
disampaikan, jangan terus ya wes lah gitu. iya ya wes diterserahkan gitu, jangan disampaikan, tapi memang harus pada ahlinya gitu. Betul. Ada juga alat, nah ini yang harus hati-hati, toko online banyak itu dijual. PSAP itu Personal Sound Amplification Products. Kalau ini sering dipakai pada orang-orang normal. Jadi PSAP sendiri atau amplifier ya. Jadi dia tuh pengeras suara, Bu. Beda sama alat bantu dengar. Kalau alat bantu dengar itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kita. pasien, dari penderita. Sementara kalau pengeras suara ini dia mengeraskan semua suara, Bu. Gitu. Kalau alat bantu dengar misal dia agak kesulitan bagian suara yang nada tinggi. Nah, di setting di nada tinggi akan dikeraskan, tapi nada rendah dia sama normal. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah pengeras suara ini, bentuknya sama, Bu, ditempel juga di telinga. Itu semua suara akan dikeraskan. Nah, kalau seperti itu, dia malahan akan, misal katakan lansia sulit mendengarkan nada tinggi. Ketika mendengarkan sering nada tinggi, wah, ora krungu iki, dikeraskan. Padahal suara-suara yang lain juga ikut keras. Akhirnya lansia akan merasa bising. Kalau bising tidak akan mau pakai itu lagi. Gak nyaman ya, jadi terlalu keras ya. Jadi itu jangan dipakai yang pengeras-pengeras suara atau PSAP ini singkatannya. Memang harus yang alat bantu dengar atau ABD. Lebih bagus ya berarti bagus, ya. Ya memang harganya juga lebih tinggi. Mahal, ya. Itu yang pengobatan pertamanya. Yang kedua ada lagi kayak alat bantu dengar, tapi ini yang tadi saya bilang kalau kasusnya cukup kompleks, kita biasanya pakai sampai implan koklea. Jadi ditanam, Bu. Jadi memang butuh sampai prosedur pembedahan atau operasi. Jadi alat bantu dengarnya itu, atau sebenarnya bukan alat bantu dengar ya, dia ada koklea itu suatu struktur atau organ telinga membantu fungsi pendengaran. Nah, itu diimplan atau ditanam koklea yang memang buatan baru gitu. Nah, nanti dihubungkan sama telinga luar. Jadi menggantikan yang ini tadi ya, fungsinya kokleanya yang menurun, menurun tadi. Iya, Bu. Itu bisa juga. Jadi ada implan koklea, ada alat bantu dengar. Cuma kalau implan koklea mungkin beberapa di Indonesia masih agak jarang. Iya, jarang dan biasanya takut, Bu Linggar. Iya. Karena sudah ada pembedahan dan sebagainya iya, tadi ya. Dengan usia, faktor usia biasanya pertimbangannya sangat banyak. Ya. Gitu. Oke. Itu untuk pengobatannya. Pengobatannya. Jadi kalau kita udah tahu ini untuk Oma Opa dan semua pendengar dari Melaba ini ya, bahwa memang ternyata luar biasa banyak sekali yang harus kita perhatikan ya untuk pendengaran ini ya, dari segi pengobatan, dari jangan sampai terlambat dan sebagainya itu ya. Kemudian pencegahannya sebetulnya ada enggak ini, Dok, supaya tidak menuju ke situ dulu itu, meskipun sudah usia lanjut ya maksudnya. Pencegahannya sendiri ada, otomatis ada. Pencegahannya yang pertama pola hidup sehat. Tetap kalau ini digaungkan sama semua dokter ya. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat di sini adalah menghindari kemungkinan mengalami penyakit-penyakit yang memperparah kondisi pendengaran. Kayak tadi yang saya bilang misalnya stroke gitu. Jadi otomatis menurunkan resiko stroke. Mungkin bahasan stroke sudah sempat banyak di Melaba ya, Bu ya. Ya, hipertensi, diabetes, asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi. Kita harus menghindari. Menghindarinya dengan cara apa? Makan makanan yang sehat. Kurangi asin-asin misalnya, kurangi manis-manis, kurangi yang tinggi purin gitu. Itu bisa sangat membantu untuk pencegahannya. Lemak-lemak, betul. Itu pola hidup sehat. Kemudian memang olahraga, Bu. Tetap membantu ya, Bu ya. Meskipun udah lansia ya, jangan malas meskipun jalan-jalan mungkin ya. Iya, jalan-jalan aja.
Iya. Itu sangat membantu sekali Iya. gitu. Terus menghindari stres. Selain pola hidup sehat, menghindari stres. Jadi stres tadi menyebabkan yang kayak jadi mengurung diri. Lansia rata-rata kalau stres tidak diungkapkan bisa marah atau bisa malah ekstrimnya mengurung diri. Nah kalau mengurung diri akan menyebabkan tadi fungsi pendengaran menurun. Nanti malahan struktur otaknya akan terganggu. Jadi menghindari stres. Perkuat sosialisasi. Jadi harus tadi bergaul. Kalau ada reuni ikut aja lah ya Bu ya. Seneng-seneng, buat seneng-seneng gitu, buat bergaul. Dan memang harus pemeriksaan berkala. Tadi yang saya bilang paling tidak setahun sampai 2 tahun sekali harus dicekkan ke THT. Serta dikurangi paparan mendengar suara-suara yang bising. Ya betul. Itu pencegahannya. Oke baik. Dok luar biasa pembahasan kita, tapi sayang sekali dengan waktu yang terus juga mengejar kita. Nggak bisa terlalu panjang ya. Oke baik. Mungkin sebelum kita tutup, silahkan mungkin ada statement atau kesimpulan ya dari pembicaraan kita siang hari ini. Iya. Baik, Opa dan Oma yang ada di rumah, gangguan pendengaran sendiri itu merupakan faktor resiko dari kepikunan. Nah, peningkatan fungsi pendengaran itu yang kita inginkan. Karena otomatis dengan Opa dan Oma itu meningkatkan fungsi pendengarannya akan menyebabkan perhatiannya Opa dan Oma, kemudian memori atau kemampuan untuk mengingat, berpikirnya itu akan meningkat. Sehingga terjadinya kayak kepikunan lebih dini akan berkurang. Kemudian kemungkinan terjadinya kepikunan pun juga akan berkurang. Jadi mari kita sama-sama menghindari, mencegah tadi ya Bu ya, yang akan lebih penting mencegah. Dan kalau semisal katakan sudah mengalami penurunan pendengaran harus segera diobati. Ya, jangan terlambat begitu ya. Betul, jangan terlambat, harus segera konsultasikan dengan spesialis THT. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Dr. Fani. Kita akan segera menutup dalam doa. Dan silakan Dr. Fani mungkin bisa menutup dalam doa. Iya. Baik, kalau begitu kita berdoa ya, Pak Oma. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah memberikan waktu yang indah ini Tuhan untuk kami berdiskusi, untuk kami memahami lebih lanjut Tuhan mengenai gangguan pendengaran yang berhubungan dengan risiko kepikunan. Biarkanlah setiap dari kami, Opa Oma yang ada di rumah, setiap keluarga Opa Oma yang ada di rumah ataupun yang sedang bekerja, diberikan kesehatan, memahami semua materi yang sudah disampaikan ini Tuhan, dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, untuk kesehatan dari Opa Oma ataupun untuk kesehatan dari keluarga yang ada di rumah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Iya, dan kita akan segera menutup acara Melaba. Sangat senang sekali, terima kasih kepada Dr. Fani yang sudah memberikan banyak paparan ya kepada kita untuk kali ini, yaitu kesehatan.